Baru Indonesia. Jadi kita dengan Vietnam, Filipina kalah. Padahal sebelumnya dalam kajian saya ketika saya rame turun ke berbagai universitas di Pulau Jawa termasuk di Sumatera dan Kalimantan, kita selalu dalam peringkat di kawasan ASEAN kalau tidak ke-4 ke-5. Kalau enggak 4 ke-5. Jadi kita belum pernah turun ke peringkat ke-6. Singapura, Malaysia, Thailand, baru Indonesia, Vietnam, Filipina, Indonesia. Sekarang Indonesia yang ke-6. Paling bawah dong ditambah Kamboja. Dalam bahasa yang lain Indonesia terlempar dari the big five of ASEAN. Iya. Dari 5 besar ASEAN, Indonesia terlempar. Jadi kita cuma dijadiin pasar sampahnya aja. Nah, kebayang nggak dari 5 besar ASEAN Indonesia terlempar di 2021 ini? Berarti sampai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, diskusi IC dari Show bersama sohib saya, sahabat saya, Dr. Ihsanuddin Nursi dan saya Husnul Mar'iyah. Nah, sahabat IC dari Show, kita bahasanya sahabat atau pemirsa IC dari Show yang mengikuti video-video IC dari Sud. Pertama-tama terima kasih. Yang kedua, ya, ikuti terus supaya kita bisa belajar bersama-sama. Yang kedua, karena ini kita memasuki bulan Ramadan, tentu saja IC dari Sud, saya dan Bang Nursi mohon maaf lahir batin ya, dengan semua kesalahan-kesalahannya selama kita bersama-sama di dalam video-video ini. Kan ada pemirsa, ada yang mengkritisi, ada yang memberikan masukan dan sebagainya. Itu tentu saja terima kasih. Nah, Bang Nursi, karena ini kita memasuki bulan Ramadan ya. Kalau kita melihat bagaimana para pejabat di Republik kita ini, bagaimana sebetulnya mengurus negara yang Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslimnya terbesar di dunia, yang seringkali saya sampaikan sebagai the most populous Muslim country in the world. Nah, mengurus negara dengan dengan jumlah penduduk yang besar, dengan negara wilayahnya yang besar dari Aceh, dari Merauke sampai ke Sabang sana, dan kemudian dari mana biasanya kita bicara dari Sangi sampai Pulau Roti yang kayak gitu ya, di seluruh wilayah Republik Indonesia. Berbagai macam persoalan dari pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan semuanya. Nah, ada kekhasan di dalam konteks kita bicara di bulan Ramadan setiap tahunnya. Terutama memang kita masih menghadapi pandemi ya, yang sebetulnya secara global ini sudah di-ease ya, sudah kemana-mana, sudah kita sekarang bisa pergi ke umroh dengan bebas dan sebagainya. Di banyak negara sudah dilepas itu semua yang namanya pandemi ya. Bahkan kalau kita lihat apa yang terjadi di video-video IC dari Show beberapa waktu lalu tentang perang Ukraina Rusia, itu juga sudah tidak banyak bicara tentang pandemi COVID-19 ya, termasuk di Eropa Barat. Bahkan mereka Rusia juga klaim katanya menemukan banyak laboratorium bio apa istilahnya, senjata biologis yang kayak gitu di Ukraina. Jadi ini juga menjadi isu. Nah, persoalannya di dalam konteks kalau kita melihat negara kita hari ini, itu kan kita berbicara isu tentang moral etika moral dari pejabat. Bagaimana sih sebetulnya mengurus rakyat dengan baik, terutama di bulan penuh berkah Ramadan. Ya, jadi ini menarik ini, kekuasaan itu digunakan untuk apa? Apakah negara yang selalu bicara, oh kita tidak mau, jangan agama dicampur aduk, tapi tahu-tahu ada beberapa dari pejabat negara mengurus urusan
urusan traweh, urusan pulang kampung dan sebagainya seperti itu. Ya, jadi mengurus negara dengan, kalau kita baca sumpah dari para pejabat itu kan demi Allah, kemudian juga melaksanakan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Kalau kita bicara tugas-tugas dan fungsi itu ada adil. Nah, jangan sampai kemudian nanti umat Islam di Indonesia ini merasa ada ketidakadilan, diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak fair kayak gitu ya, di dalam konteks ya beginilah, kemarin nonton motor saja nggak ada itu urusan harus pakai ABCDZ kayak gitu ya, tapi diperlakukan pada saat rakyat ingin berdoa kepada Sang Maha Khalik ya, jadi Sang Maha Pencipta untuk keberkahan negara ini kayak gitu kan. Nah, di sini letaknya kita bicara tentang bagaimana kekuasaan dilaksanakan dan apa yang harus dilaksanakan, harus difasilitasi, harus dilayani oleh pejabat publik ini ya. Dari mulai cara kita berkomunikasi dengan rakyat, di situ ada moral etik, ada public etik yang harus dilakukan ya. Jadi kekuasaan penguasa jangan hanya menggunakan hukum pasal-pasal tapi tidak ada rohnya di dalamnya kayak gitu ya. Bagaimana yang Bang Nursi dulu seringkali bicara tentang sosiologi hukum misalnya seperti itu. Nah, menjelang bulan Ramadan ada kekhasan yang tadi saya sampaikan di dalam pelaksanaan bulan Ramadan itu bagi umat Islam di Indonesia ya. Pertama, kalau dulu kan selalu isunya pulang kampung ya. Jadi ini sebetulnya silaturahim, dan silaturahim itu sangat penting di dalam ajaran Islam. Silaturahim itu juga membawa berkah tersendiri bagi masyarakat kampung yang bekerja di kota-kota bahkan di luar negeri. Pulang kampung biasanya tentu membawa oleh-oleh, membawa, jadi tingkat juga ekonomi menjadi hidup lagi di desa-desa kayak gitu kan, membawa kebahagiaan tersendiri. Nah, pada saat yang sama, karena bulan Ramadan itu bulan yang sangat spesial, biasanya rumah tangga, ibu rumah tangga terutama itu ya, menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang biasanya lebih spesial ya. Jadi buka puasa dengan makanan-makanan yang khusus, kemudian pada saat setelah selesai 30 hari, 29 atau 30 hari pasti ada yang namanya kebahagiaan, kemudian juga masak-masak. Cuma persoalannya akhir-akhir ini ada isu tentang minyak goreng yang ibu-ibu sampai harus ngantri. Kemudian juga ada yang partai politik menggunakannya dipakai sebagai taktik strategi, dikumpulkan orang, kemudian ini loh partai yang baik, padahal loh bukannya itu harusnya sebagai partai yang berkuasa harusnya tidak hanya untuk kepentingan partai tapi untuk kepentingan umum. Nah, jadi isu di dalam menjelang bulan Ramadan selalu kita bicara isu kebutuhan pokok para ibu-ibu, para emak-emak. Apa itu? Kebutuhan pangan. Pangan ini dari mulai ya beras, gula, minyak goreng, daging, bawang merah, bawang putih, segala hal yang biasanya ibu-ibu di bulan Ramadan itu sangat membutuhkan. Nah, kalau dilihat dari itu, Indonesia punya Menteri Pertanian, Perdagangan. Ya. Tapi cara pandangnya yang lebih menekankan kepada ketahanan. Artinya kalau ketahanan nggak peduli itu, para petani dibiarkan saja, nggak peduli ya, karena ya lebih baik mengikuti mafia impor kayak gitu kan, dibandingkan harus empower warga negaranya sendiri. Nah, dari berbagai macam isu yang ada, isu di sini bukan gosip ya, isu itu adalah bidang masalah kayak gitu ya yang ada di dalam konteks itu. Nah, dalam konteks ini Bang Nursi, bagaimana sebetulnya ketahanan pangan kita menjelang Ramadan, pada saat Ramadan, di dalam konteks kebutuhan-kebutuhan tadi ya,
Pasti yang paling pusing nih emak-emak, ibu-ibu yang paling pusing ya. Sampai kemudian ada ibu-ibu yang harus menghabisi nyawa anaknya sendiri. Naudzubillah, mudah-mudahan ya kita semua dijauhkan dari stres yang sampai seperti itu. Tapi lagi-lagi ya, kalau negara tidak bisa melayani, masyarakat sendiri juga individualism, yang terjadi adalah musibah-musibah yang sebetulnya tidak perlu terjadi. Jadi Bang, dari perspektif kebutuhan-kebutuhan yang ada, walaupun Masya Allah masyarakat kita ya, biasanya kalau bulan Ramadan waktunya kita bayar zakat, sodakoh, kayak kemudian ya, yang seperti itu. Tapi kan ini juga dihadapkan dengan situasi hari ini seperti ini, misalnya dilarang pulang kampung, itu artinya kan ada yang terpotong juga. Keluarga yang biasanya mengharapkan ada saudara-saudaranya yang dari luar kota datang untuk sedikit membahagiakan, kalau itu dilarang-dilarang, maka itu juga akan menghambat atau menahan sebetulnya kegembiraan dari warga kita. Nah dari situ Bang, kita ingin melihat bagaimana ketahanan pangan atau bagaimana sebetulnya negara ya, ini kan kebutuhan-kebutuhan publik ini ya, jadi itu menjadi public services ya, pelayanan publik dari negara menghadapi bulan Ramadan ini. Dan kira-kira apa dampaknya bagi rakyat ya, kalau kemarin contoh gitu ya, tahu-tahu minyak goreng dihilangkan ya, katanya bagaimana bahasanya pejabat, tidak bisa menghadapi mafia yang rakus dan jahat, untuk lebih menjual di pasar internasional dibandingkan harus menjual kepada anak bangsanya sendiri. Jadi rakus dan jahat itu ya, itu baru minyak goreng ya, belum yang lain. Tapi kemudian komentar-komentar menyakitkan juga ada dari pejabat, kita dilarang bikin goreng-gorengan gitu. Ini urusannya bukan ibu-ibu bikin goreng-gorengan, tapi banyak yang mengais rezeki dari goreng menggoreng. Jadi dari situ Bang, kita melihat bagaimana sebenarnya ketahanan pangan kita selama bulan Ramadan. Karena itu dulu zamannya rezim-rezim sebelumnya ya, bahkan di era Orde Baru itu semua menteri kemudian langsung duduk, presiden juga menyampaikan ya, jadi supaya rakyatnya tidak panik, tidak ini, karena semuanya siap, semuanya tersedia. Nah sekarang kan belum Ramadan aja kita sudah dibuat marah, dibuat panik dengan urusan hanya minyak goreng. Kita belum bicara gula, belum bicara daging, belum bicara bahkan telur ayam kayak gitu ya, yang itu sebetulnya hari ini sudah Rp25.000 per kilogram. Betul. Akan naik lagi terus. Akan naik terus. Ya. Nah ini kita melihatnya bagaimana nih Bang, perspektif dari ketahanan pangan dulu. Oke. Bulan Ramadan kan bulan pembakaran ya. Bulan yang pembakaran dosa ya. Pembakaran dosa. Lalu bulan yang juga bulan kesabaran, yang kemudian disebut oleh hadis sebagai bulannya Allah Subhanahu wa taala, karena itu relasi kejujuran seorang hamba dengan dirinya dan dengan Allah gitu. Iya, puasa. Tapi pada saat yang sama, selain bulan penuh dengan kejujuran, ini juga bulan yang diminta untuk saling peduli terhadap satu sama lain. Jadi bulan berbagi, tapi sekaligus bulan kesabaran, tapi sekaligus bulan pembakaran, sekaligus bulan pengampunan, sekaligus bulan yang lebih baik dari 1000 bulan. Gitu kan? Tuh. Nah, dari Lailatul Qadar. Iya, Lailatul Qadar. Nah, dari seluruh makna tentang bulan yang baik itu, bulan kesabaran, bulan pembakaran, bulan berbagi, bulan kepedulian, bulan yang lebih baik dari itu, ternyata kita dihadapkan oleh satu persoalan yang tidak mudah. Saya misalnya di 2019 sebelum Pilpres, saya berdiskusi dengan 4 instansi, dengan pejabat dari BPS, dengan pejabat dari Bappenas, dengan pejabat dari Menko Perekonomian, juga dengan pejabat dari Menteri Kementerian Pertanian.
Salah satu data yang kita munculkan adalah tentang indeks ketahanan pangan saat itu. Saya bilang kalau dilihat dari indeks ketahanan pangan memang kelihatan membaik gitu. Tapi mari kita lihat apa yang sesungguhnya terjadi dengan sektor pertanian. Kenapa inflasinya rendah dengan kualitas indeks ketahanan pangannya membaik gitu. Nah ternyata saya dapetin Husnul. Yeah. Yang saya dapat adalah jumlah rumah tangga pertanian menurun. Ada dua hal yang paling penting. Yang kedua, jumlah pasokan tenaga kerja di sektor pertanian, pangsa tenaga kerja di sektor pertanian dari bergerak 49 sampai dengan 51%. Jadi biasanya kalau kita lihat angkatan kerja sektor pertanian, dia 49 sampai dengan 51% bergeraknya begitu ya. Sekarang cuma bergerak di antara 30% sampai dengan 28%. Artinya menurunnya jauh. Nah, ketika rumah tangga pertanian menurun, satu. Yang kedua kemudian pangsa ketenaga kerjaan di sektor pertanian menurun. Maka sesungguhnya kelihatan sektor pertanian ditinggalkan gitu pengertiannya. Nah, kalau sektor pertanian ditinggalkan, itu berarti sektor pertanian tidak lagi memberikan pengharapan hidup bagi orang-orang desa. Maka kita kelihatan Kementerian Pertanian kita punya. Kementerian Pertanian kita punya. Artinya di situ ada problem bukan cuma sekedar Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangannya, Kementerian Pertaniannya, Bulognya, kemudian juga di sini soal bagaimana Kementerian Kehutanannya karena soal lahan, gitu ya, soal BPN macam-macam. Di situ terlibat soal apakah Badan Pertanahan, termasuk ketenaga kerjaan, apakah memang memberikan harapan hidup dalam bahasa yang lain? Adakah prospek harapan hidup yang lebih baik bagi masyarakat untuk hidup di sektor pertanian? Gitu pertanyaan. Adakah prospek kehidupan yang lebih baik di sektor pertanian? Itu pertanyaan besarnya. Kalau ternyata di menjelang Pilpres 2019 itu, diskusi saya dengan 4 lembaga tadi menunjukkan menurunnya rumah tangga pertanian dan menurunnya pangsa angkatan kerja di sektor pertanian. Nah, di sini kebijakannya atau sebetulnya pasar aja dilempar di pasar. Karena menurut saya ya Indonesia itu sangat optimis mestinya. Kita itu bisa menjadi petani dan itu bisa mensejahterakan dengan baik kayak gitu ya. Tapi kalau negara tidak mengurus ya. Di era Soeharto saya ketemu dengan yang namanya Menteri Perindustrian yang menggagas membangun perindustrian yang tangguh dan pertanian yang kuat. Ya, ingat ya? Agrobisnis. Iya, jadi industri yang tangguh gitu, industri yang kuat gitu, dengan yang namanya perekonomian yang tangguh. Hartarto waktu itu, gitu ya. Saya ketemu dan saya berdiskusi dengan bersangkutan. Saya bilang konsep Bapak bagus, tapi dalam realitas kita cuma ketemu sekali. Swasembada pangan, swasembada beras tepatnya. Setelah itu kita tidak pernah ketemu lagi. Jadi dalam pengertian bagaimana Indonesia bisa berdaulat di sektor pertanian, sesungguhnya pernah terjadi hanya di era Soeharto dan itu hanya sektor beras. Itu karenanya Bulog terus-menerus sebagai institusi yang sangat penting dalam rangka stabilitas harga. Perdebatannya sampai kayak gitu. Dalam bahasa yang lain saya bilang begini, ini konsistensi cetak biru tentang sektor pertanian dalam rangka jargon seperti tadi mestinya aplikasi. Ya, tapi kan bukan cuma saya katanya. Waktu itu dia Menteri Perindustrian. Dia cuma menggagas itu gitu. Saya juga kan harus ketemu dengan Menko Perekonomian macam-macam. Itu bahasanya almarhum kayak gitu ya. Ketika kita pindah ke era reformasi, saya ketemu dengan Menteri Pertanian juga waktu itu dari PKS gitu ya. Namanya Pak Susmono ya, waktu itu Menteri Pertanian Susmono. Dia cerita salah satu sama saya, ketika dia menggagas tentang RUU ketahanan pangan, maka diminta kedaulatan dan ketahanan pangan. Diminta untuk tidak memasukkan kedaulatan pangan. Dan pada saat saya jumpa sama yang bersangkutan di Bogor, saya bilang saya ini sedang berhadapan dengan lembaga multilateral. Lembaga multilateral tidak setuju dengan adanya istilah kedaulatan pangan. Dia cuma setuju dengan ketahanan pangan. Nah, kenapa ketahanan pangan? Karena konsepnya adalah dari manapun bahan pangan itu datang tidak dipersoalkan. Yang penting tersedia, bisa dijangkau, kualitas bagus dan bisa diterima. 4A istilah saya. Affordability, availability, accessibility dan acceptability. 4A itu tadi. Kalau pakai terjemahannya The Economist, dia bicara tentang affordability, availability, quality of safety, dan kemudian natural resources gitu ya. Dibangunnya begitu gitu dengan konsepnya. Kalau konsep yang sesungguhnya tadi affordability, availability,
gitu ya. Accessibility dan acceptability. Jadi kualitinya bisa diterima. Gitu. Nah, disitulah muncul istilah kedaulatan pangan. Nah, pertanyaan besarnya, kalau kita lihat angka-angka yang muncul di ketahanan pangan seperti itu, maka gimana posisi Indonesia? Menyedihkan, Husnul. Saya anggap menyedihkan karena ternyata ketahanan pangan kita tiap tahun terus merosot. Ini masalah ketahanan ya. Ketahanan, bukan kedaulatan. Bukan apalagi kedaulatan. Ketahanan pangan kita terus merosot. Nah, per 2021 yang kemudian kemarin diterbitkan tahun lalu, kali yang tahun ini belum terbit, negara-negara yang punya posisi 15 terbaik itu adalah Irlandia, Australia, United Kingdom, Finlandia, Switzerland, Netherlands, Kanada, Jepang, Prancis, Amerika, Jerman, Israel, Swedia, dan kebayang nggak? Cekoslovakia, Czech Republic, gitu ya. Czech Republic itu tetap yang terbaik loh, karena angka yang termasuk dari 15. Tapi begitu masuk ke posisi Asia, maka muncul negara kecil itu justru negara yang paling tinggi ketahanan pangannya. Siapa itu? Singapura. Dengan skor 77,4 gitu ya. Walaupun si Singapura ini paling jelek dalam posisi sumber daya, tapi dia tetap yang terbaik dari posisi ketahanan pangan gitu ya. Siapa yang kedua Asia yang terbaik berikutnya di Asia Tenggara tepatnya? Malaysia di posisi 39. Kalau tadi Singapura di posisi 15 peringkatnya, Malaysia di posisi 39 dengan skor 70,1. Yang ketiga siapa? Thailand. Peringkatnya 51 dengan skor 64,5. Berikutnya Vietnam di posisi 61, lalu posisi 64 Filipina, baru Indonesia. Jadi kita dengan Vietnam, Filipina kalah. Padahal sebelumnya dalam kajian saya ketika saya rame turun ke berbagai universitas di Pulau Jawa termasuk di Sumatera dan Kalimantan, kita selalu dalam peringkat di kawasan ASEAN, kalau tidak ke-4 ke-5. Kalau enggak ke-4 ke-5. Jadi kita belum pernah turun ke peringkat ke-6. Singapura, Malaysia, Thailand, baru Indonesia. Vietnam, Filipina, Indonesia. Sekarang Indonesia yang ke-6. Paling bawah dong ditambah Kamboja. Dalam bahasa yang lain Indonesia terlempar dari the big five of ASEAN. Ya. Dari 5 besar ASEAN, Indonesia terlempar. Jadi kita cuma dijadiin pasar sampahnya aja. Nah, kebayang nggak dari 5 besar ASEAN Indonesia terlempar di 2021 ini? Berarti sampai sekarang. Dan menariknya di posisi terlempar di ASEAN itu Indonesia kalah dengan Honduras. Wah, lebih nggak enak lagi. Indonesia kalah dengan Bolivia dan Ekuador. Waduh, gimana ceritanya? Gitu ya. Indonesia hanya menang ketika berhadapan dengan Myanmar dan Kambodia serta Laos. Myanmar posisi 72, Kambodia posisi 81, Laos posisi 91. Indonesia bergeser dari 54, 58, 62, 63, sekarang 69 di posisi peringkatnya gitu ya. Nah ini menunjukkan betapa pentingnya memang menjawab ketahanan pangan. Saya bilang bukan kedaulatan, menjawab ketahanan. Kita belum ngomongin kedaulatan, karena ketahanan itu dulu. Keluarlah kebijakan food estate kawasan pangan dan diambillah di kawasan Kalimantan. Dilalah bukan yang food estate yang betul-betul direalisasikan, yang muncul IKN. Iya. Yang muncul IKN dulu sudah berapa katanya 1 juta hektar, 2 juta hektar. Jadi logika food estate ini sesungguhnya dalam mereka memang ada kesadaran tentang pentingnya penyediaan kawasan pertanian. Jadi dispesialisasi. Di Amerika yang posisinya di 2021 ini masuk ke peringkat 9-10 karena bersaing dengan Prancis. Siapa pemilik lahan terbesar pertanian? Siapa? Bill Gates. Soalnya dia punya duit banyak. Tapi artinya Bill Gates sadar bahwa untuk ngebangun satu ketahanan itu suka tidak suka memang soal pangan gitu. Sebetulnya Bang, kita itu punya opportunity, punya kesempatan selama pandemi itu. Indonesia kan diberi barokah Allah, Masya Allah ya. Kita wilayah gunung berapi, itu artinya kita sebetulnya Ring of Fire. Kita sebetulnya daerahnya itu subur, ya kan, Sumatera, Jawa ini kan subur itu,
sampai Papua di dalam konteks itu ya. Paling cuma beberapa tempat sedikit aja yang itu kekurangan air. Tapi pada dasarnya kita punya sungai-sungai besar. Kalau kita bicara tentang pengairan dan sebagainya, artinya tidak kesulitan seperti kalau terjadi di Australia misalnya kan. Australia sungai lebih banyak digunakan untuk kebutuhan minum dibandingkan untuk irigasi. Karena itu dikritik habis itu kalau kemudian kan ada tuh di daerah Queensland, Australia bangun sawah kayak gitu, padahal sawah kan butuh air. Gandum itu. Gandum. Nggak apa-apa. Dan memang menarik waktu itu karena air mahal, lebih baik mereka jual air dibandingkan dijual untuk pertanian ya kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau kita kembali ke sana, era pandemi itu kalau kita punya pemimpin, leadership yang visioner kayak gitu ya, itu bisa dikembangkan luar biasa. Tapi ya tidak perlu yang namanya harus dengan kayak tadi industri food estate, kawasan pertanian. Empowering semua yang namanya kekuatan rakyat menjadi satu gerakan. Nah, kita bisa mengkontribusikan kepada dunia. Bagaimana empowering kalau kasus cabai sama kasus bawang merah aja kacau? Nanti ketemu nih masalahnya kalau nggak maksudnya opportunity itu mestinya ada. Kita tunggu leadership, policy dan mau mikir. Ya, jadi nggak cuma sekedar kerja tapi kerja untuk siapa? Lu kan marah karena impor melulu. Padahal ya dari dulu kan ya tahu lah. Unholy alliances-nya gitu ya, persekongkolannya. Jadi balik lagi Bang dari konteks itu. Opportunity ada, kenapa tidak dimanfaatkan? Karena ada kebijakan yang membiarkan ekspansi barang dan uang serta teknologi yang besar-besaran. Jadi ketika Anda mengadopsi sistem internasional, maka Anda sebenarnya sedang menyetujui dan membuka jalan tol, jalan tanpa hambatan bagi ekspansi negara lain terhadap bangsa ini untuk modal, barang, dan teknologi. Nah, ketika Anda sedang memberikan jalan tol bagi bangsa lain untuk jalan tol bagi bangsa untuk masuk ke negeri ini pada lingkup permodalan, pada lingkup perdagangan, keuangan perdagangan, dan kemudian juga pada teknologi, maka suka tidak suka Anda ditundukkan oleh bangsa lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan mereka, bukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan kita. Maka ujungnya kita sekedar menjadi pasar, keluarlah istilah impor. Soal kesehatan misalnya, Desember 2014 sudah saya ingatkan bahwa ketergantungan kita pada asing, sektor kesehatan itu 80%. Walaupun kemudian saya dikritik angka Anda nggak akurat katanya. Maksudnya ketergantungan ini Desember 2014. Padahal kalau farmasis kemarin aku baca di majalahnya kan ada lifestyle halal itu, farmasis itu Indonesia itu bagus untuk yang halal farmasi itu. Ya tapi kecil sekali karena menurut si pihak asing itu yang mengoreksi data saya, Anda salah katanya bukan 80%, 82%. Nah kalau ketergantungan kita pada farmasi dan alat kesehatan 80% dari pihak luar, di COVID berarti kena ketergantungan itu bukan 82% Husnul, 100%. Naik lagi lebih tinggi. Apalagi kita bisa bikin kita ditahan, kita potong sendiri. Gitu. Nah, kenapa sih itu kan gampang banget membela anak bangsanya sendiri. Itu loh. Jadi pada kasus vaksin terindikasi betul bahwa sesungguhnya betapa kuatnya oligarki mendikte agar segala sesuatu kita impor. Gitu loh. Jadi bukan hanya sektor kesehatan, pada sektor pangan begitu juga kelihatan. Itu yang saya bilang. Ketika kita membuat kebijakan yang membenarkan ekspansi pada keuangan, pada perdagangan itu berbagai macam perdagangan, juga pada teknologi, maka suka tidak suka kita akan melakukan impor apapun. Jadi jangan bilang saya jengkel impor. Loh, kebijakan Anda begitu kok gimana? Anda nggak bisa bilang jengkel. Dan tidak ada langkah-langkah konkret yang kemudian itu mau empowering supaya kita berdaulat untuk urusan yang tadi substitusi impor aja. Kadang-kadang saya itu cuma ngomong substitusi impor aja. Nah, gini Husnul, kalau kita sampai ke situ, saya kebetulan ketemu dengan petani-petani
tumbuhan-tumbuhan umurnya cuma 3 bulanan ya, Ya. Tanaman-tanaman 3 bulanan gitu. Saya ketemu dengan mereka, saya ngobrol dengan mereka. Ada tahu nggak bibitnya dari mana? Impor juga. Impor, bibitnya aja impor. Jadi di sini ketemu masalah. Pupuk. Wah, kita ketergantungan pada gas. Dan itu yang tadi dikatakan IMF tuh ya, itu sampai kita tuh menandatangani. Jadi sampai yang namanya negara ini itu nggak bisa memberikan subsidi kepada para petani, karena itu nanti dilarang oleh mereka. Ya. Padahal Amerika ini negara merdeka apa enggak sih? Padahal Amerika bisa mensubsidi petaninya. Australia juga sama, petaninya disubsidi itu. Subsidi gandum itu. miliaran dolar itu mereka mensubsidi. Makanya mereka bisa main di level internasional. Jadi memang kita butuh pemimpin yang. Jadi ada 5 masalah Husnu dalam konstruksi pertanian. Yang pertama adalah lahan. Yang kedua adalah irigasi. Ya, yang kedua adalah irigasi. Yang ketiga adalah benih atau bibit. Yang ketiga adalah pupuk. Yang keempat adalah pupuk. Yang kelima adalah harapan hidup yang benar. Jadi kalau mereka punya harapan hidup yang baik, misalnya seperti pada petani sawit, mereka enjoy.